Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi dan sekarang kita masuk kepada tema di pasal 4, ibadah Kain dan Habel. Karena dua anak Adam ini mereka beribadah ya. Kita baca dulu ayatnya. Pasal 4 Kejadian. Ini dikatakan di sini Kain itu menjadi petani, sementara Habel menjadi gembala kambing domba. Dan setelah jangka waktu keduanya memberikan suatu korban. Ya, coba dulu saya baca ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini perhatikan ya ayat 7-nya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi Kain ini ada masalah dia. Dia tidak berbuat baik. Ya. Nanti kita lihat apa tidak berbuat baiknya itu kenapa. Karena persoalan Kain itu persembahannya diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya Kain itu ditolak oleh Tuhan, sementara Habel itu diterima, bukan karena Kain mempersembahkan hasil tani atau karena Habel mempersembahkan lemak-lemaknya ini karena dia gembala ya, kambing domba. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan persembahannya. Korban persembahannya istilah Ibrani ini mincah, artinya suatu pemberian atau suatu persembahan, offering atau sacrificial offering, korban persembahan. Enggak masalah korban persembahannya mau yang hasil tani ya karena dia petani, atau mau lemak-lemak domba itu karena dia gembala domba, enggak masalah. Yang masalah di sini itu dibilang bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Jadi ada masalah dengan perbuatan Kain ini ya. Nah, kita akan lihat dulu, minta bantuan dulu ya dari kitab Ibrani ya. Mengapa Habel diterima persembahannya dan mengapa Kain tidak? Ini saya baca dulu Ibrani pasal 11 ya. Di sini dikatakan, saya pakai ILT ini. Ayat 4. Dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain. Olehnya dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu, dan melalui hal itu ia masih berbicara sesudah meninggal. Ini kasusnya ketika darahnya Habel itu berteriak ya kepada Elohim. Tunggu dulu sebentar. Di sini masalahnya dengan Kain itu dia tidak beriman ya. Karena Kain tidak didaftarkan sebagai pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 ini. Sementara Habel ini daftar pertama pahlawan iman itu ya Habel ya. Jadi persoalannya bukan korban persembahan Kain itu hasil tani, tapi masalahnya Kain tidak beriman, tidak memiliki iman dia. Ya, oleh sebab itu perbuatannya tidak berkenan, perbuatan korban persembahannya itu loh. Sementara Habel karena dia beriman, maka bukan saja korban persembahannya diterima, tapi juga dia masih ada satu perbuatan yang nanti jarang orang tahu, jarang diperhatikan ya. Bahwa dia masih berbicara setelah mati. Alkitab mengatakan begitu ya. Karena darahnya berteriak kepada Tuhan dan Tuhan dengar.
Nah, ini perbuatan yang luar biasa yang dari Habel ini. Kalau saya bilang ini, dia udah mati masih berdoa begitu, udah didengar. Ada orang yang masih hidup aja berdoa nggak didengar-dengar kan. Jadi ini luar biasa ini Habel ini, ya. Imannya itu luar biasa, ya. Bukan korban persembahannya yang luar biasa, bukan. Itu dalam hukum Taurat tuh masing-masing ada benarnya, boleh mau korbannya ini korban, ada aturannya imamat itu, aturan korban-korban itu semuanya boleh, ya sesuai aturan begitu ya. Kalau ini nggak, bukan soal Kain melanggar aturan korban, bukan. Kain tidak beriman itu. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai dispensasi ya, ekonomi. Karena begini, tiap zaman Tuhan itu mengatur rumah tangganya dengan suatu aturan tertentu, tapi semuanya ada dalam iman. Istilah pengaturan itu atau manajemen, dispensasi, ya, administrasi atau ekonomi itu dari istilah Yunani oikonomia, dari oikos itu rumah, nomos hukum aturan, ya. Jadi oikonomia Elohim yang ada dalam iman itu artinya pengelolaan ke rumah tanggaan Elohim yang ada dalam iman. Artinya dalam setiap periode, ya, Tuhan tetap menuntut satu hal, iman. Banyak orang pikir kalau hukum Taurat itu zaman dispensasi itu ini ya. Saya beri dulu yang teolog dispensasi itu, teologi dia dispensasi itu begini membaginya. Zaman Adam itu sebelum dijatuhkan dalam dosa itu innocence, dia bilang dispensasinya. Kemudian setelah Adam jatuh, ini hati nurani, kan kejatuhan Adam membuat manusia memiliki hati nurani yang mengajari dia ini baik, ini jahat. Hati nurani. Kemudian masuk zaman itu ada suatu dispensasi lagi pemerintahan manusia. Kemudian ada lagi dispensasi janji, ada lagi dispensasi hukum Taurat, ada lagi dispensasi kasih karunia, ya, dan kingdom. Itu yang teolog dispensasi yang teologi dispensasi itu ya. Umumnya begitu. Kalau saya membaginya tetap berdasarkan nama bapak atau pemimpinnya di situ. Adam, kemudian Nuh, kemudian Abraham, kemudian Musa, kemudian para pemenang, ya, Yesus Kristus itu para pemenang. Kemudian kingdom, kerajaan 1000 tahun dan akhirnya langit dan bumi yang baru. Nah, dalam setiap periode itu Tuhan tetap meminta satu hal, yaitu iman. Apapun peraturannya berbeda. Ya, dalam dispensasi hukum Taurat, ya tentu peraturannya hukum Taurat. Orang kalau mau memberikan persembahan kepada Tuhan tetap harus ada aturannya hukum Taurat. Ya, jangan salah, jangan kayak Nadab dan Abihu. Dia salah memberikan korban persembahan, menaikkan api yang asing, mati dia, ya. Tapi dia mati juga itu, saya yakin dia itu karena nggak ada imannya, ya. Barangkali juga dia melanggar peraturannya, ya, barangkali. Tapi saya lebih cenderung imannya itu yang nggak ada, ya. Kemudian kalau dalam dispensasi para pemenang, hukumnya itu hukum roh. Ibadah itu mesti dipimpin roh, titik, itu aja. Bukan dipimpin aturan-aturan agamawi. Dalam dunia kekristenan sudah banyak aturan agamawi. Jadi orang nggak lagi dipimpin roh, ya. Kalau dalam ini ibadah korban persembahannya itu hidup yang dipimpin roh, itulah korban persembahan dalam periode perjanjian baru itu. Ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi dalam setiap periode, dalam setiap dispensasi, Tuhan meminta iman. Itulah yang tidak ada dalam diri Kain, ya. Kain tidak punya iman dan perbuatannya jahat, dibilang di sini. Kenapa? Nah, kalau kita minta bantuan dulu dari surat Yohanes, ya. 1 Yohanes 3 ini, ya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Coba dulu kita lihat, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, ya. Coba dulu kita lihat. Ayat 12.
Bukan seperti Kain, ini saya pakai LT lagi ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari yang jahat. Dan dia telah membunuh saudaranya. Dan dengan alasan apakah dia membunuhnya? Nah ini perhatikan. Karena perbuatannya adalah jahat. Nah ini dia. Jadi Kainnya ada dua hal ini. Pertama dia nggak punya iman memang. Itu makanya dia nggak disebut daftar pahlawan iman. Kedua, memang perbuatannya jahat. Makanya Tuhan bilang di sini, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi tidak ada iman dan perbuatannya jahat. Kelihatan jahatnya itu ketika dia membunuh adiknya. Kain membunuh Habel kan gitu. Ya. Jadi sudah jelas ini ya. Bukan masalah jenis korban persembahannya. Kain mempersembahkan hasil tani, Habel mempersembahkan lemak-lemak domba. Bukan itu. Bukan masalah itu. Masalahnya Kain tidak ada iman. Satu. Kedua, Kain perbuatannya jahat. Kita masuk poin berikut, jangan salah ya. Ini dua-dua orang ini sama-sama beragama lah katakan begitu ya. Karena agama itu lahir dari pohon pengetahuan itu kan. Ketika manusia itu ada makan pohon pengetahuan itu, dia dapat hati nurani yang mengajari dia tentang baik dan jahat. Itulah semua lahir agama itu. Agama itu kan ajaran aturan tentang baik dan jahat ya. Tapi agama itu tidak ya membawa kepada Tuhan ya. Ingat itu ya. Karena ketika Adam makan buah itu dia justru lari dari Tuhan. Mengetahui dirinya telanjang. Ya, jadi hati nurani tidak membawa kita kepada Tuhan. Tapi hati nurani mengajari kita baik dan jahat. Jadi dia Kain dan Habel sama-sama beragama. Sama-sama beribadah dalam arti memberikan persembahan korban. Jangan salah. Malah Kain ini perbuatannya, karyanya lebih hebat daripada Habel. Oh iya, bukan Habel lah, yang keturunannya lah ya. Set lah, kita bandingkan dengan Set lah ya kan. Habel udah mati kan. Ya terus lagi itu Adam punya lagi namanya Set. Nah, itu pengganti Habel itu. Nanti kita lihat ya, kita bandingkan dua orang ini, Kain dan Set ya, kita bandingkan ya. Lihat karyanya Kain, lihat karyanya Set. Ya. Kita lihat karena begini. Nah, ini saya mau masuk ke dalam satu aplikasi yang barangkali mengejutkan nanti ya. Barangkali bahwa orang yang berbuat jahat, tidak ada iman dan dia beragama ya, melakukan korban ritual persembahan, bisa memiliki karya yang dahsyat sekali. Mari kita melihat dulu, kita masuk aja dulu langsung kepada karya daripada Kain ini. Ingat ya, Kain sudah diusir juga, dia keluar menjauh dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, karena dia membunuh adiknya itu. Kemudian dia begini, perhatikan ini. Kemudian Kain, ini pasal 4 ayat 17. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Kota itu selalu merupakan simbol pemerintahan manusia. Ya. Kalau Nimrod itu bangun kota Babel, jadi Nimrod ini memang orang yang mula-mula berkuasa, tapi yang pertama kali bangun kota itu Kain. Ya. Kota itu adalah simbol daripada pemerintahan manusia. Ya, kalau kotanya tergantung. Kalau kota yang dibangun Kain ini simbol daripada pemerintahan manusia yang menjauh dari Tuhan ini. Kalau Babel itu kota pemerintahan manusia juga, daripada orang yang berkuasa itu Nimrod, yang khususnya kalau si Nimrod ini, Babel ini dimasukkan dalam Wahyu pasal 17 menjadi simbol daripada gereja. Artinya gereja yang dimasuki oleh sistem pemerintahan manusia, itulah dia Babel itu. Kita nggak bahas itu ya, tapi yang jelas kota itu adalah sistem pemerintahan. Tergantung, kalau kota Yerusalem, Holy City, ya sistem pemerintahan Tuhan lah itu. Ya kan? Oke. Jadi kita lihat di sini karyanya Kain. Dia membangun kota.
membangun sistem pemerintahannya sendiri ya, karena dia namakan kota itu dinamakan Henok ya, menurut nama anaknya lah ya. Jadi artinya ya kerajaan sendirilah, kayak gitulah ya, dia bangun kerajaan sendiri si Kain ini. Ingat ya, sekali lagi, jangan bilang Kain itu orang yang bebal dan tidak beragama ya. Dia seorang yang beribadah, hanya pertama tidak ada iman dan perbuatannya jahat. Nanti saya mau masukkan ke dalam dunia kekristenan, karya-karya dalam dunia kekristenan ini banyak loh, dibangun oleh orang yang dia tidak ada iman tapi beribadah ya, dan perbuatannya jahat. Jahatnya karena apa? Nanti saya akan jelasin, karena 3 ajaran yang didukungnya itu, Jezebel, Bileam, Nikolaus. Nanti kita lihat. Iya ya. Jadi Kain bangun kota. Bukan hanya itu karyanya dan keturunannya ya, tentu Kain dan keturunannya ini yang saya sebut sini. Ada keturunan Kain yang namanya Yabal. Dialah menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ini Kain ini membangun peradaban manusia, ini karyanya Kain ini. Itu peternakan ya. Keturunan Kain itu. Yang kedua, keturunan Kain ini ada lagi yang disebut Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini entertain lah ya. Musik. Ya. Dunia entertain. Ini lahirnya dari keturunan Kain ini. Kemudian ada lagi seorang yang namanya keturunan Kain ini, namanya Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini seperti perindustrian lah. Ya, jadi ada entertain, musik, ada dunia perindustrian, ada peternakan juga. Itu semuanya keturunan Kain. Kain juga bangun satu kota yang tadinya namanya Henok itu ya. Jadi tangkap dulu nih, saya simpulkan dulu sementara. Kain seorang yang beragama, karena dia memberikan persembahan. Hanya saja dia orang yang tidak ada imannya dan perbuatannya jahat. Atau mungkin nggak dibilang imannya total tidak ada. Karena begini, di Alkitab ini di Ibrani dibilang Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Better, istilahnya itu lebih baik daripada Kain. Jadi Kain bukan berarti persembahannya sama sekali tidak baik. Ya. Jadi jangan. Karena begini, karena mau bicara nanti di sini, Rasul Yohanes menerapkan Kain ini kepada dunia sistem keagamaan. Nanti termasuk itu kalau sempat ini, ya harus sempat ya. Jadi kita harus punya konsep dulu dengan jelas bahwa Kain bukan orang yang artinya sama sekali tidak beragama, sama sekali tidak memberikan persembahan korban, bukan begitu. Jangan salah ya. Oke. Dan kalau kita lihat keturunan Set, nggak ada karyanya disebut di sini. Hanya mereka orang-orang yang punya fellowship dengan Tuhan. Malah ada salah satu keturunannya, Henok itu hidup bergaul dengan Elohim selama 300 tahun dan tidak ada lagi. Ya, keturunannya ini tidak ada disebut karyanya, tapi mereka inilah yang dikatakan di sini Set, Enos ya, ayat 26 ya, pasal 4. Waktu itu keturunan Set ya, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Lain keturunan Kain tidak ada memanggil nama Tuhan, tapi mereka berkarya, ya, membangun peradaban manusia. Kalau di sini keturunan Set adalah orang yang memanggil nama Tuhan dan yang fellowship dengan Tuhan. Lalu tingkat fellowshipnya itu bagus sampai Henok sampai dia tidak ada lagi. Kita nggak bicara soal diangkat yang nggak ada itu ya, tapi pokoknya dia tidak ada lagi. Nggak ada lagi Henoknya, udah dia dipenuhi, diresapi sepenuhnya oleh Tuhan. Ya. Nah, tapi keturunan Set dicatat umurnya. Semua umur keturunan Set dicatat karena berharga bagi Tuhan. Orang yang berfellowship dengan Tuhan, umurnya dihitung. Kalau keturunan Kain nggak ada satupun yang disebut umurnya berapa. Walaupun karyanya hebat, dia bangun kerajaan sendiri dalam konteks keagamaan ya.
Karena yang dimakan oleh Kain itu juga ya akibat buah pohon pengetahuan itu juga ya. Jadi dia berkarya ini dalam konteks seorang yang beragama begitu ya. Nggak disebut usianya karena dianggap Tuhan tidak berharga itu. Tapi kalau orang yang berfellowship dengan Tuhan, walaupun karyanya nggak kelihatan, dihitung umurnya karena berharga. Ya, sama seperti Abraham itu kan, saya sudah pernah singgung itu. Waktu dia berangkat dari Haran dihitung umurnya 75, padahal sebenarnya panggilan Tuhan udah dari Ur Kasdim. Jadi umur Abraham dari Ur Kasdim sampai Haran itu nggak dihitung. Kenapa? Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia melakukan ketidaktaatan. Jadi dibilang keluar dari rumah bapakmu, dia bawa bapaknya. Keluar dari sanak saudaramu, dia bawa Lot juga. Nah, karena yang menimbulkan masalah itu. Apa bapaknya dan Lot itu. Sehingga di Haran itu bapaknya mati dulu, baru Abraham bisa jalan lagi. Nanti di Kanaan, Abraham ribut lagi, gembala Abraham, gembala Lot itu. Bisa. Nggak boleh fellowship dengan yang nggak Tuhan tunjuk. Ya. Jadi, saya lagi kesimpulannya. Ini kita masuk aja satu lagi poin ya. Kain. Jadi kesimpulannya dulu, saya simpulkan sebentar lagi. Kain adalah seorang yang beragama. Tapi imannya katakanlah bukan tidak ada iman. Ini salah juga saya kalau mengatakan tidak ada iman. Tapi Habel itu lebih baik daripada si Kain ini. Kemudian Kain ini punya karya. Bangun kota, bangun kerajaan sendiri ya. Dalam konteks beragama itu ya. Bangun kota, bahkan bangun peradaban manusia. Dunia entertain, dunia peternakan, dunia perindustrian. Sementara di sini keterangan Set tidak ada kelihatan karyanya, tapi mereka adalah orang-orang yang memanggil di sini, memanggil nama Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Oke? Karena kita masuk satu poin lagi yang barangkali nanti ini mengejutkan barangkali. Coba kita lihat dulu apa yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3. Ini kembali minta bantuan ini. Ini sebenarnya kan sudah dikristalisasi, harusnya fokus saja kita kejadian. Tapi yang tak bisa juga tanpa kita melihat ya bagian ayat lain itu. Jadi kita mau, karena di sini Rasul Yohanes menafsirkan Kain itu sebagai saudaranya Habel, ya. Saudaranya dibilang, tapi perbuatannya jahat dan katakanlah imannya tidak benar lah ya. Kurang lah ya barangkali begitu ya. Nah, mari kita lihat dulu ya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 12 dan 13. Saya pakai ILT ini ya. Dikatakan di sini bukan seperti Kain yang berasal dari yang jahat. Dan dia telah membunuh saudaranya. Ingat ini ya, Kain dan Habel itu anak Adam. Dan Adam di Injil Lukas disebut son of God. Jadi kalau Adam itu son of God, pastilah harusnya melahirkan son of God juga. Kayak sapi, ya melahirkan sapi. Kambing, melahirkan kambing. Jadi ini Kain sekali lagi, saya mau tekankan. Jangan ini dibuang seolah-olah bukan orang aneh gitu. Enggak, ini saudaranya Habel yang beriman itu. Dan hanya beda barangkali ya, tapi korbannya lebih baik daripada korban Kain ya. Jadi Kain dan Kain pun anak Adam, itu son of God ya, Adam itu ya. Jadi saya mau menekankan dulu ini karena nanti aplikasinya ini Yohanes bilang begini. Bukan seperti Kain yang berasal dari yang jahat dan dia telah membunuh saudaranya. Ya, garis bawah itu. Dengan alasan apakah dia membunuhnya? Karena perbuatan-perbuatannya adalah jahat, sedangkan perbuatan-perbuatan saudaranya, enggak dibilang perbuatan-perbuatan Habel, enggak, ditekankan itu saudara. Jadi, baru ayat 13, saudara-saudaraku, janganlah heran jika dunia membenci kamu. Artinya, sekalipun saudara, ya, dunia nanti kita pelajari sedikit dunia itu ya, singkat saja. Dunia membenci kita. Dibilang jangan heran karena barangkali ada yang heran gitu ya, kenapa dunia membenci saya. Dunia dalam konteks saudara ya.
Nah, mari kita lihat dulu dunia ini. Siapa ini dunia ini yang di dalam istilah kosmos dalam perjanjian baru itu hampir separuhnya. Ini dalam perjanjian baru ada 186 istilah kosmos, ya. Dan hampir separuhnya terjadi itu di dalam Injil Yohanes ada 78 kali. Dalam surat-surat ada 24 kali. Jadi teologi Yohanes ini sangat penting ini dunia ini, ya. Harus dilihat konteksnya. Misal karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, berarti dunia itu langit, bumi, laut dan segala isinya, terutama manusia. Tapi kalau dia dibilang dunia itu membenci aku tanpa alasan, kalau lihat dulu ya di Yohanes pasal 17 ini ya, dunia ini siapa ini? Sudah bisa tahu bahwa dunia itu adalah keagamaan, sistem keagamaan, ya. Jadi mari kita lihat dulu sebentar ya. Mudah-mudahan masih ada waktu kita, ya. Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15 mengatakan bahwa dunia itu membenci aku tanpa alasan. Kata Tuhan ini malam terakhir nih. Malam terakhir itu biasanya pembicaraan malam terakhir itu tidak main-main itu. Orang kalau udah tahu dia akan mati besoknya, tidak mungkin dia ngomong-ngomong yang nggak perlu, ya. Itu sangat-sangat perlu itu percakapan malam terakhir itu. Yohanes 15 yang Yesus bilang, ya. Judulnya di sini dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Tapi banyak orang nggak tahu dunia ini siapa. Disangkanya dunia itu orang-orang yang tidak beragama, atau di luar agama, di luar keyakinan iman kita. Bukan itu. Waduh, salah banget. Perhatikan ini ya. Dikatakan di sini, sekiranya kamu berasal dari dunia, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Jadi dunia ini bisa mencintai. Hanya harus miliknya sendiri. Kemudian dikatakan di sini, ya. Ayat yang ke 25. Namun supaya dapat digenapi firman yang telah tertulis di dalam Taurat mereka. Mereka ini konteksnya itu dunia yang Yesus maksud di Yohanes 15 itu. Siapa yang punya Taurat ini? Ya tentu Yudaisme. Jadi yang dimaksud Yesus itu dunia adalah Yudaisme, yaitu sistem keagamaan di zamannya itu. Itulah yang membunuh Yesus. Jangan bilang Pilatus. Pengakuan iman kita ini kalau ngomong menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, seolah-olah Pontius Pilatus yang bunuh Yesus. Bukan. Pilatus sudah mau ngebebasin Yesus. Cuman ini sistem keagamaan ini, Yudaisme ini, ahli Taurat orang Farisi teriak terus. Dan dia mempengaruhi orang banyak. Karena dia itu punya backing. Backingnya itu semua orang banyak. Orang banyak itu ngikut dia. Itu yang membunuh Yesus, yang membenci Yesus, yang menolak Yesus. Itu sistem keagamaan dunia. Ya. Nah, ini dunia ini yang punya Taurat itu. Nah, ini Kain, dibilang Kain itu disimbolkan seperti dunia. Kalau sudah lihat dari baca itu tadi ya. Coba dulu perhatikan ini. Kain itulah yang disimbolkan sebagai dunia. Yang adalah saudaranya Habel. Nah, perhatikan ini ya. Ibrani pasal 11 JR. Ibrani lagi. 1 Yohanes ini tadi ya. Pasal 3 ayat 12 ya. 1 Yohanes pasal 3 dibilang lagi. Tadinya udah ada di sini. 1 Yohanes pasal 3 ya. Ayat 12-13. Bukan seperti Kain yang berasal dari yang jahat, dan dia telah membunuh saudaranya. Dia benci kepada saudaranya itu, si Kain ya. Dengan alasannya, makanya bencilah itu intinya, sampai tingkat membunuh. Sama seperti dunia Yudaisme itu membenci Yesus sampai membunuh. Kemudian di sini ya, Yohanes bilang, ayat 3, saudara-saudaraku katanya. Janganlah heran jika dunia ini siapa? Dunia itu Kain, disimbolkan di sini dalam arti yang membenci kita sistem keagamaan itu. Karena Kain ini seorang yang beragama. Jangan salah. Cocok kan ini cerita ini? Dunia keagamaan akan benci sama kita karena kita tidak merupakan bagian dari mereka. Saya bilang saja, kekristenan sudah menjadi dunia. Kekristenan sudah menjadi kosmos, sudah menjadi sistem. Karena apa? Karena 3 ajaran sesatnya itu. Jezebel, para pemimpin denominasi merampas otoritas dari Tuhan. Mereka punya meja memang. Meja Jezebel itu yang ngasih makan nabi palsu itu. Kemudian Nikolaus yang mendukung hierarki.
Ya, gereja adalah organisme, tapi kalau denominasi adalah organisasi itu. Hierarki Nikolaus. Kadang dia juga menaklukkan kaum awam. Akulah pendeta, akulah imam, kau kalian jemaat, kau kalian umat. Ya. Kemudian Bileam, dagang, tentu dagang. Dimanapun organisasi harus dagang. Kalau enggak hidup ya. Karena organisasi butuh, kayak denominasi, butuh gedung, butuh biaya untuk makan minum pengerjanya, ada gembala sidangnya juga, semuanya dagang musinya. Kalau enggak mungkin. Apa yang didagangkan? Firman, karunia, sampai ada yang dagangin minyak. Ya inilah Roh Kudus ya katanya. Saya dengar langsung lihat di TV itu. TBN, Trinity Broadcasting Network. Itu TV yang kalau saya sebut namanya itu pemimpin itu pasti sudah tahu. Karena dia sering datang ke Indonesia ini. Ya, ini udah habis waktu saya nih. Jadi, dunia itulah. Kain, itulah yang membenci saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, dunia ini punya karya. Oh, karyanya luar biasa. Bangun kerajaan sendiri, besar-besar gedungnya, karyanya luar biasa. Bahkan bangun peradaban dunia kekristenan. Tapi semuanya itu masuk kelompok Kain. Kelompok Habel ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya, dan dia dibenci. Ya, saudara kita ini ya. Itu saudara kita itu, Kain itu, saudara itu. Hanya mereka benci sama kita. Itu aja. Oke lah, udah cukup lah. Nanti kita sambung lagi ya. Haleluya. Amin.